Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di QNC Opposite Channel. Kali ini saya ingin mengupas kembali masalah ijazah Gibran Rakabuming Raka. Kenapa sih getol amat ngurusin ijazahnya si Gibran? Ya persoalannya karena 20 Oktober mendatang Gibran akan dilantik jadi wakil presiden Indonesia. Saya sebagai warga negara butuh dong kebenaran tentang asal-usul dan juga pendidikan Gibran. Baiklah, sebenarnya di dalam konten saya yang lalu telah banyak sekali saya mengupas tentang ijazah Gibran Rakabuming Raka. Tapi oke lah, saya akan mencoba lagi mengupasnya dengan cara yang lebih jelas dan lebih sederhana. Karena rasanya konten-konten saya yang lalu tidak bisa diterima. Pertama kita mencoba memahami ini dulu. Ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang tentang Pemilu. Di dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tersurat tentang persyaratan-persyaratan untuk menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita lihat pada huruf R-nya. Inilah isinya. Huruf R berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah atas kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Baiklah, selanjutnya kita coba memahami bahwa di berbagai media, termasuk di Wikipedia, disebutkan bahwa pendidikan Gibran terakhir adalah sarjana dari Universitas Bradford University. Dia menyandang gelar sebagai Bachelor of Science on Marketing atau disingkat BSc. Oke, tetapi sebenarnya kita tidak perlu berbicara terlalu jauh tentang ijazah sarjana yang dimiliki oleh Gibran tersebut. Kenapa persoalannya? Karena harus kita pahami bahwa di sini ini ada data yang kita temukan merupakan data yang dimasukkan ke KPUD Surakarta saat Gibran mendaftar untuk menjadi calon wali kota Solo pada saat itu. Ini adalah surat keterangan dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa Gibran pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan. Karena Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 atau setara dengan sekolah menengah atas di Australia, yaitu di UTS Insert Sydney, Australia. Oke, di sini poinnya. Surat keterangan tersebut saya langsung katakan itu surat palsu. Kenapa? Karena kalau mengacu kepada pendidikan di UTS Insert Australia, itu tidak ada UTS Insert mengadakan program grade 12 atau setara SMA. Jadi harus dibedakan antara UTS Insert dengan UTS. UTS itu University Technology of Sydney di Australia sana. Dan UTS Insert itu hanya
sebuah lembaga persiapan untuk orang-orang asing dari luar Australia yang mau masuk ke Australia nih, di mana di situ dia akan belajar tentang budaya orang Australia bagaimana, bahasa, aksennya bagaimana, aksen Australia bagaimana. Jadi UTS Insight itu hanya pathway. Pathway itu jalan masuk untuk menuju Universitas Teknologi Sydney. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Universitas Teknologi Sydney. Ya, di situ yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya sejak awal sudah ada kebohongan yang diciptakan oleh surat keterangan Kemendikbud ini, bahwa tidak pernah Gibran itu menyelesaikan pendidikannya setara sekolah menengah atas atau SMK yang disyaratkan dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi bahwa syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden minimal harus berpendidikan setara SMA atau sederajat. Disitulah letaknya bahwa sebenarnya Gibran sudah melanggar aturan hukum yang disyaratkan sebagai dasar untuk menjadi seorang wakil presiden. Kita tidak perlu membahas terlalu jauh. Di sini letak kesalahan yang tidak bisa ditolerir lagi. Gibran tidak sah dalam mengikuti seleksi menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Baiklah kawan-kawan semua pecinta QNC Opposite Channel, saya yakin penjelasan saya ini akan sangat dimengerti oleh kalian semua. Dan jika ada yang menyangkal tentang pendapat saya, kalian bisa email ke Salam Cerdas Menuju Indonesia Lebih Baik dan Bermartabat.